Setelah sebelumnya Penatua Chen Hong Tianxiao beserta anggotanya berhasil menemukan gua persembunyian Xiaoyan, Yao Tianhuo pun secara kebetulan terbangun dari tidur panjangnya dan siap untuk membantu Xiaoyan. Terlihat sekelompok pasukan di langit sudah sepenuhnya siap untuk menyerang Xiaoyan dan hanya perlu menunggu perintah dari Penatua Chen yang mengetahui lokasi keberadaannya. Namun ketika dia mencoba mencari jejak dari segel darah petir, hubungan yang dia miliki dengan segel tersebut telah menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar merasa heran dan kebingungan sebenarnya teknik macam apa yang sudah digunakan oleh Xiaoyan. Selama bertahun-tahun ini merupakan pertama kalinya ada seseorang yang berhasil mematahkan segel tersebut hanya dalam waktu setengah hari saja. Informasi ini jelas membuat Hong Tianxiao merasa sangat marah. Jika jejak di tubuh Xiaoyan sudah lenyap, lantas bagaimana cara mereka untuk menemukannya di pegunungan yang sangat luas ini? Sesaat kemudian Penatua Chen lalu memerintahkan para ahli yang dibawa agar segera menelusuri hutan dan mencari jejak keberadaan Xiaoyan. Dia yakin seharusnya bocah itu masih berada di sekitar area tersebut. Sementara itu jauh di belakang kelompok Penatua Chen terlihat ada dua sosok manusia yang juga datang untuk mencari Xiaoyan. Ternyata itu adalah Han Shu dan seorang lelaki tua yang tidak lain adalah leluhur dari klan Han. Dengan penuh rasa cemas, Han Shu kemudian bertanya kepada kakek buyutnya itu, apakah Xiaoyan akan benar-benar tertangkap oleh pasukan klan Hong. Mendengar hal itu, leluhur klan Han pun tampak menghela nafas dan memberitahu Han Shu kalau dia kemungkinan hanya bisa membantu Xiaoyan secara diam-diam jika terjadi hal buruk ke depannya. Seandainya hanya ada Hong Tianxiao, dia bisa saja turun tangan secara langsung. Namun karena keberadaan Penatua Chen, dia tidak bisa ikut campur secara terang-terangan. Bagaimanapun Pavilion Fenglei adalah fraksi kuat yang tidak bisa disinggung seenaknya. Di saat yang bersamaan, suara ledakan pun tiba-tiba terdengar dari arah depan. Kejadian ini secara alami membuat Han Shu semakin khawatir apakah Xiaoyan sudah berhasil ditemukan. Sementara itu terlihat Xiaoyan perlahan menampakkan diri sembari menyapu pandangannya ke arah kelompok Hong Tianxiao. Penatua Chen yang melihat sosok Xiaoyan keluar dengan tenang pun seketika dipenuhi amarah yang meluap-luap dan bersumpah akan membalas penghinaan yang dia terima sebelumnya. Di sisi lain Hong Tianxiao juga menatap Xiaoyan dengan tajam dan berkata, "Bocah, aku ingin melihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Hari ini aku telah berjanji akan mematahkan seluruh bagian tubuhmu sebagai hadiah atas penderitaan yang dialami Hong Chen." Begitu mendengar kata-kata sombong itu, Xiaoyan pun tampak tersenyum dingin. Dia lalu mengatakan, "Karena kalian berdua sangat ingin membunuhku, maka izinkan aku untuk mencabut nyawa kalian terlebih dahulu." Setelah itu Xiaoyan lalu mengeluarkan boneka siluman dari dalam cincin penyimpanannya dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Kemunculan boneka siluman ini jelas membuat para ahli merasa waspada mengingat kejadian yang menimpa Penatua Chen di arena Batu Langit sebelumnya. Karena tidak ingin berhadapan dengan boneka tersebut, Penatua Chen lantas meminta Hong Tianxiao agar berurusan dengannya sementara dia akan menghadapi Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun langsung memerintahkan boneka siluman untuk menghabisi Hong Tianxiao. Pada awalnya Hong Tianxiao merasa sangat percaya diri dan yakin kalau senjata pamungkasnya pasti mampu membelah boneka tersebut. Namun siapa sangka pedang panjangnya itu sama sekali tak memberikan goresan sedikit pun di tubuh boneka siluman milik Xiaoyan. Sementara pertarungan ini berlangsung, Penatua Chen tampak mengabaikan segalanya dan hanya fokus ke arah Xiaoyan. Karena boneka siluman berada di tempat lain, seharusnya sudah tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Xiaoyan yang menyadari pemikiran itu sontak bergumam dan meminta Yao Tian agar meminjamkan kekuatannya untuk sementara waktu. Dalam sekejap kekuatan spiritual yang sangat megah pun melonjak dari dalam cincin dan merasuki Xiaoyan. Begitu kekuatan spiritual ini masuk, ruang di sekitarnya pun tiba-tiba terdistorsi. Aura agung layaknya seorang kaisar pun bergegas melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Xiaoyan. Para ahli termasuk Penatua Chen jelas tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka setelah melihat perubahan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang melonjak itu samar-samar memancarkan cahaya perak di kedua tatapan mata Xiaoyan. Penatua Chen hanya bisa terdiam dan tak percaya kekuatan Xiaoyan bisa meningkat sedemikian rupa. Pada saat ini kekuatannya bisa dikatakan setara dengan bintang 8 Douzong. Meskipun begitu, Penatua Chen yakin semua itu hanyalah kekuatan palsu yang tercipta dari teknik rahasia. Oleh karenanya, dia memberanikan diri dan bergegas menyerang Xiaoyan dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan sama sekali tak berubah sedikit pun. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membentuk beberapa tembakan meriam dari energi Doqi. Begitu ditembakkan, serangan ini pun secara langsung mengenai Penatua Chen dan memaksanya untuk mundur secara menyedihkan.
Kejadian ini jelas membuat Panatua Chen sadar kalau aura di tubuh Xiaoyan bukanlah sebuah tipuan belaka. Menurut Panatua Chen, kekuatan spiritual Xiaoyan sudah melebihi beberapa alkemis tingkat 7. Hal ini tentu membuatnya merasa penasaran sebenarnya latar belakang apa yang dimiliki bocah tersebut. Setelah merenung sejenak, Panatua Chen yakin kalau peningkatan kekuatan Xiaoyan itu kemungkinan hanya berlaku sementara. Jika dia bisa mengulur waktu sampai momen itu tiba, maka dia pasti mampu menghabisi Xiaoyan dengan mudah. Begitu pemikiran ini muncul, Panatua Chen pun seketika mengaktifkan langkah 3000 petir dan bergegas pergi meninggalkan pegunungan tersebut dalam sekejap mata. Hong Tianxiao yang menyadari sinyal mundur dari Panatua Chen pun sontak menciptakan sebuah jarak dengan boneka siluman dan berniat mundur. Xiaoyan yang melihat kedua orang itu mencoba kabur pun langsung mengepalkan tinju di tangannya. Dalam sekejap, ruang kosong di sekitar pegunungan pun terdistorsi dan perlahan berubah menjadi sebuah dinding spasial. Panatua Chen yang melesat dengan kecepatan penuh jelas tidak menyangka dinding raksasa semacam itu akan muncul secara tiba-tiba. Alhasil dia pun menabrak dinding tersebut dengan sangat keras hingga terpental jauh ke belakang. Tepat sebelum tubuhnya mendarat ke tanah, Xiaoyan tiba-tiba saja muncul tepat di hadapannya, sembari melepaskan pukulan maha dahsyat yang mampu merobek ruang di sekitarnya. Untuk menghadapi pukulan mematikan itu, Panatua Chen pun buru-buru membentuk sebuah penghalang terkuat yang bisa dia ciptakan. Namun sayang, pukulan Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan penghalang tersebut dan menembus tubuh Panatua Chen hingga membuatnya menghantam tanah dengan sangat keras. Saking kuatnya bekas benturan itu bahkan sampai membentuk jurang lebih dari 100 meter. Darah segar pun terus keluar dari mulut Panatua Chen. Pada saat ini tubuhnya benar-benar mengalami cedera serius baik di bagian luar maupun di bagian dalam. Di saat dia berniat kabur, Xiaoyan lagi-lagi muncul bagaikan hantu dan berniat menghabisinya saat itu juga. Keputusasaan pun seketika melintas di mata Panatua Chen. Dia pun mencoba segala cara untuk bisa menjauh dari Xiaoyan sambil meminta bantuan kepada Hong Tianxiao dan anggotanya. Akan tetapi Hong Tianxiao tampaknya tidak berani mengambil resiko untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Terlebih masih ada boneka siluman yang siap membantunya kapanpun. Oleh karena itu dia pun memerintahkan seluruh anggota klan Hong untuk mengabaikan Panatua Chen dan fokus melarikan diri secepat mungkin. Di sisi lain terlihat kondisi Panatua Chen sudah semakin parah. Setelah menerima beberapa pukulan telak dari Xiaoyan yang didukung oleh api surgawi, kerusakan yang dia alami sangatlah sulit untuk dihentikan. Karena sudah merasa putus asa, Panatua Chen pun tiba-tiba saja berhenti. Dalam sekejap tubuhnya pun membesar dengan kecepatan tinggi. Tampaknya kali ini dia berniat meledakkan diri dan mati bersama Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari niat jahat itu pun segera menjauh dan mengaktifkan sebuah segel tangan. Dalam hitungan detik, dinding spasial pun muncul di sekitar Panatua Chen dan mengurungnya secara menyeluruh. Pada dasarnya bintang 5 Dosong sekalipun akan kesulitan menggunakan teknik spasial semacam ini. Beruntung berkat kekuatan pinjaman dari Yao Tian, Xiaoyan pun berhasil menguasainya. Tepat ketika penjara spasial itu terbentuk dengan sempurna, ledakan maha dahsyat yang menggetarkan jiwa pun melonjak hebat hingga membuat seluruh area pegunungan ikut terguncang. Ledakan bom bunuh diri dari seorang elit bintang 4 Dosong benar-benar sangatlah menakutkan. Xiaoyan yang sudah lebih dulu menjauh pun cukup tercengang, sepertinya pegunungan ini akan berubah menjadi reruntuhan di masa depan. Sementara itu Hong Tianxiao yang sudah berhasil melarikan diri juga ikut merasakan gelombang energi yang tercipta dari ledakan itu. Dia sungguh tak menyangka Panatua Chen benar-benar dibuat tak berdaya oleh Xiaoyan sampai meledakkan dirinya sendiri. Jika sejak awal dia tahu Xiaoyan menyimpan kekuatan yang begitu menakutkan, tentu saja dia tidak akan mau terlibat dengannya. Namun Hong Tianxiao juga merasa senang karena Xiaoyan berani membunuh Panatua Chen. Dengan begitu kedepannya Pavilion Fenglei pasti tidak akan tinggal diam dan akan selalu memburu Xiaoyan kemanapun dia pergi. Di sisi lain, leluhur klan Han juga buru-buru membawa Han Shu pergi ke tempat yang aman untuk menghindari efek ledakan tersebut. Setelah melihat Xiaoyan mampu memaksa seorang elit Dosong menggunakan metode mengerikan semacam itu, leluhur klan Han pun mengakui kalau kekuatan Xiaoyan benar-benar sangatlah menakutkan. Dengan level kultivasi Han Shu saat ini, dia jelas tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi terhadap Xiaoyan. Melihat ekspresi cemas itu, leluhur klan Han lalu menjelaskan kalau Xiaoyan masih baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Semua itu bisa terjadi berkat penjara spasial yang dia ciptakan. Namun masalah ini kemungkinan tidak akan berhenti sampai di sini. Leluhur klan Han yakin Hong Tianxiao pasti akan melaporkan kematian Panatua Chen ke markas Pavilion Fenglei. Dengan sikap serta arogansi yang dimiliki fraksi tersebut, mereka jelas akan mengirim ahli tingkat tinggi untuk menghabisi Xiaoyan.
Setelah badai energi berakhir, Xiaoyan lalu turun ke dasar lubang untuk memeriksa kondisi di sekitarnya. Dia yakin seorang elit Dosong seharusnya tidak akan mati semudah itu. Begitu Xiaoyan mengaktifkan persepsi spiritualnya, dia pun akhirnya menemukan seutas jiwa Panatua Chen yang bersembunyi dan mencoba untuk melarikan diri. Pemandangan ini membuat Xiaoyan tersenyum dingin dan langsung mengapalkan tinju di tangannya. Dalam sekejap, jiwa Panatua Chen itu pun meledak dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah melawan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tentu sangat memahami betapa pentingnya menghabisi pihak musuh sampai ke akar-akarnya, agar tidak menimbulkan masalah beruntun di masa depan nantinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu menghilang dan muncul tepat di hadapan Han Shu dan kakek buyutnya berada. Sejak awal, Xiaoyan memang sudah mengetahui keberadaan mereka dan berniat menyapanya. Kemunculan Xiaoyan ini secara alami membuat leluhur klan Han merasa cukup waspada. Bagaimanapun, tindakan kejam yang baru saja dilakukannya jelas membuatnya merasa khawatir dengan keselamatan Han Shu. Jika Xiaoyan sampai berniat menyerang, dia kemungkinan tidak akan bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Melihat situasi tersebut, Xiaoyan lantas tersenyum dan meminta lelaki tua itu agar tidak perlu berhati-hati. Dikarenakan kedatangannya kali ini bukanlah untuk mencari masalah, melainkan hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Han Shu karena telah menyelamatkannya. Begitu mendengar hal itu, leluhur klan Han pun merasa lega dan langsung memperkenalkan diri kepada Xiaoyan kalau dia adalah Han Fei, kakek buyut Han Shu. Sesaat kemudian, Han Fei lantas memperingatkan Xiaoyan agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dikarenakan Hong Tianxiu sepertinya berencana melaporkan masalah ini ke markas Pavilion Fenglei. Xiaoyan pun mengangguk dan berterima kasih atas peringatan itu. Meskipun dia sangat ingin mengejar Hong Tianxiu, namun kekuatan pinjaman yang diberikan Yao Tian sudah hampir mencapai batasannya. Oleh karenanya, Xiaoyan hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Karena tidak ingin memperlambat Xiaoyan, Han Fei dan juga Han Shu pun pamit dan berharap bisa kembali bertemu di masa depan. Perpisahan ini jelas sangat berat bagi Han Shu yang memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia pun meminta Xiaoyan berhati-hati dan akhirnya pergi meninggalkan pegunungan tersebut. Setelah kepergian mereka, Xiaoyan juga buru-buru pergi ke arah yang berbeda dan berniat mencari tempat pengasingan untuk mengonsumsi pil Mighty Huang demi bisa meningkatkan kekuatannya ke puncak Do Huang secepat mungkin. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 94 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin kerjakan secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time.